Oke, kita bertemu lagi dalam pembahasan materi UTBK kita. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar sejarah. Nah, dalam pengantar sejarah ini kita yang membahas pertama nanti tentang yang pertama adalah tentang penelitian sejarah. Yang kedua kita akan bahas tentang historiografi. Yang ketiga kita akan bahas tentang sumber-sumber sejarah. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas tentang berpikir sejarah. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, pertemuan kita kali ini kita ikuti dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui kolom komentar yang ada, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang penelitian sejarah. Nah, kalau bicara tentang penelitian sejarah, kita akan coba memahami. Kita akan coba menafsirkan. Kita coba akan mempelajari. Jadi bisa disebutkan penelitian sejarah itu dalam bisa memahami sebuah peristiwa sejarah. Nah, dalam soal-soal UTBK nanti yang ditanya adalah bagaimana, apa saja yang menjadi langkah-langkah dalam penelitian tersebut? Apa aja yang dilakukan? Langkah yang pertama itu disebut dengan, ini setelah penentuan topik, ya. Setelah penentuan topik kita akan melakukan yaitu yang disebut dengan heuristik. Nah, heuristik ini adalah suatu bagian proses untuk pengumpulan berupa sumber-sumber sejarah. Jadi sumber-sumber tersebut dikumpulkan, baik itu sumbernya tertulis, baik sumber secara lisan, benda, atau apa saja yang bisa dijadikan sumber sejarah tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan yang kedua, yaitu verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah suatu metode untuk pemilah-milahan, atau bisa dikatakan memilih mana sumber yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Termasuk nanti verifikasi ini termasuk nanti kritik-kritik terhadap sumber tersebut. Nah, kritik sumber ini bisa nanti berupa kritik berupa dari dalam atau internalnya, atau kritik yang berupa hal-hal di luar dari sumber-sumber yang disebut. Kemudian kritik-kritik inilah nanti yang kita bisa dipilah.
Jadi pada masa verifikasi tersebutlah nanti ada pemilahan sumber-sumber tersebut. Kemudian yang ketiga setelah verifikasi itu adalah tahap interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah langkah yaitu menafsirkan dari sumber-sumber yang ada. Jadi sumber-sumber yang ada tersebut ditafsirkanlah dan coba digabungkan atau dikaitkan antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga menjalin suatu kesimpulan. Jadi bisa dikatakan interpretasi ini adalah dilakukan nanti untuk mendapatkan semacam hipotesa. Nah, hipotesanya kalau nanti diperlukan, dia akan nanti dicoba kembali, di cross check kembali. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap yang disebut dengan historiografi. Nah, historiografi itu berasal dari dua kata, history dan grafi. History itu sejarah, grafi itu tulisan. Jadi historiografi itu adalah penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah itu bisa dikaitkan dengan masa atau bahwa apa yang sudah diteliti tersebut dilempar kepada umum. Jadi publikasi. Jadi apa yang sudah diteliti tersebut nantinya akan dipublikasikan. Apa guna publikasi itu? Publikasi itu gunanya nanti untuk melihat bagaimana reaksi, bagaimana masukan, apakah yang dilakukan penelitian tersebut apakah benar atau kurang. Nah, itu yang kita bisa lihat. Ini mengenai historiografi. Nah, historiografi langsung aja kita lihat, karena lanjutnya historiografi itu adalah penulisan sejarah. Nah, sekarang kita coba lihat ciri-cirinya. Penulisan historiografi atau historiografi itu ciri-cirinya ada 4. Yang pertama ada disebut dengan historiografi, yang disebut dengan historiografi tradisional. Nah, tradisional berarti dia berpegang teguh hal-hal yang lama. Nah, penulisan sejarah yang lama itu bagaimana? Nah, langsung aja ingat, adalah istana sentris. Pernah dengar istana sentris? Berarti sentris itu pusat. Istana sentris berarti terpusat kepada apa yang ada di istana tersebut. Berarti ini juga termasuk kaum raja, ditambah kaum keluarga. Keluarga itu biasa disebut keluarga raja, biasa disebut dengan bangsawan, gitu ya. Kemudian historiografi tradisional itu disebut juga cirinya etnosentris. Etnosentris ini juga termasuk wilayah perwilayah juga. Jadi dia terkait dengan etnis atau hal-hal yang berkaitan dengan etnis tersebut. Jadi berdasarkan kajian etnisnya saja. Lalu kemudian historiografi yang tradisional juga disebut religiography.
magis ya. Jadi hal-hal yang magis, hal-hal yang berhubungan dengan agama ini adalah menjadi pusatnya, atau upacara keagamaan ya, upacara keagamaan yang bersifat magis. Jadi ini sangat dianggap merupakan hal-hal yang juga sangat bersifat keagamaan. Nah, kemudian ada juga historiografi yang namanya historiografi kolonial. Nah, kalau kolonial itu penjajahan. Jadi kalau historiografi kolonial itu nanti ini disebut dengan Eropa sentris. Berarti terpusat dengan Eropa. Nederland sentris bisa disebut juga seperti itu. Atau ini bisa disebut juga merupakan subjektif dari bangsa-bangsa penjajah. Jadi dari sudut pandang penjajahnya itu yang nanti akan dilihat. Itu ya. Historiografi kolonial ini juga nanti termasuk diskriminatif terhadap orang-orang setempat. Jadi nanti ada pembedaan bahwa orang Eropa dengan orang-orang pribumi. Kemudian berikutnya ada yang namanya historiografi nasional. Nah, historiografi nasional ini nanti ciri utamanya adalah anti penjajah. Nah, itu. Sehingga nanti anti penjajah ini bersifat nasionalisme, juga bersifat patriotisme, itu ya. Anti penjajah berarti apa yang dilakukan oleh penjajah semuanya salah, itu ya. Tuh kalau kita lihat historiografi nasional. Jadi Pak tambahkan di sini adalah patriotisme ya. Jadi ini kelihatan anti penjajah dan juga rasa kebangsaan. Nah, yang terakhir adalah historiografi modern. Nah, historiografi modern itu bagaimana? Yang paling utama, ciri-ciri historiografi modern itu adalah dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, apa cirinya? Ilmu pengetahuan itu nanti dia memakai metodologi. Jadi dia sudah memakai kaidah-kaidah pengetahuan. Jadi nggak hanya sembarang saja. Kemudian kalau kita buat lagi, modern ini terbuka. Terbuka ini maksudnya bagaimana? Terbuka ini kalau nanti historiografi tradisional itu lebih pada politik, pemerintahan, bagaimana sistem di istana, bagaimana raja dan keluarganya. Nah, di dalam historiografi modern ini terbuka, materinya apa saja, termasuk yang disebut dengan lifestyle. Jadi dia terbuka. Itulah mengenai historiografi. Jadi lengkap kita bahas, yaitu
dari penelitian sejarah sampai ke historiografi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah dan berpikir sejarah.